Di sini ada halaman home, kemudian ada halaman properti. Oke, kita ke halaman home, teman-teman. Di sini ada section hero-nya. Misalnya kita klik ini, nah kita akan diarahkan ke detail properti, teman-teman. Tampilannya seperti ini, dan ada detail yang lainnya ya, teman-teman. Seperti di sini ada garasi, luas garasi, dan di sini ada fitur maupun videonya ya. Properti sekali lagi untuk menampilkan properti tadi ya. Oke, lalu di bagian halaman kontak tadi untuk menampilkan kontak dari perusahaan. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website properti dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan website properti yang kita buat kali ini pastinya untuk menampilkan, mempromosikan, dan menjual produk properti yang kita miliki. Kita akan membuat website properti ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org, ini gratis, plugin Elementor, ini gratis, plugin Classic Editor gratis, plugin Essential Real Estate ini gratis, plugin Colors atau Essential dari atau plugin add-on dari Real Estate ini juga gratis, plugin Disable Gutenberg ini gratis, tema Astra ini juga gratis, dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Nah, ini adalah satu-satunya yang berbayar, di mana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya diakses oleh semua orang. Untuk detail mengenai setiap tools, teman-teman bisa baca pada link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan website properti kali ini akan dibagi menjadi beberapa bagian atau tahapan. Tahap pertama kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Tahap kedua instalasi SSL dan WordPress. Ketiga install tema. Keempat install plugin. Kelima membuat halaman dan settingan website. Keenam melakukan settingan properti. Ketujuh kita akan melakukan input properti. Kedelapan melakukan input agen. Dan yang terakhir kita akan melakukan desain halaman seperti halaman home, kontak, dan bagian footer dari website properti kita. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat dari website properti yang akan kita buat, sekarang teman-teman bisa ke deskripsi video ya, dan nanti teman-teman silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Maka nanti teman-teman akan membuka halaman website pemula untuk cara membuat website properti dari nol untuk pemula. Nah kemudian nanti teman-teman di halaman ini bisa lihat ya, di sebelah kanan ada download aset. Nah, nanti teman-teman bisa download asetnya di sini seperti gambar atau yang lainnya, dan jika pertanyaan teman-teman bisa klik button ini ya. Oke, setelah itu nanti teman-teman juga bisa lihat di sini untuk tools apa saja yang digunakan ya teman-teman, seperti hostingnya, lalu tema, dan plugin pendukung lainnya ya. Oke teman-teman, di tahap ini ya kita akan coba untuk ke tahap awal terlebih dahulu, yaitu melakukan pembelian hosting dan domain. Kita menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Teman-teman bisa klik kanan nanti di sini dan buka link di tab baru. Nah, di sini saya sudah membuka halaman website Niaga Hoster. Nanti silahkan teman-teman ke bagian hosting dan klik unlimited hosting ya. Oh ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat ya teman-teman, atau bisa disebut juga dengan server, di mana yang berfungsi untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita. Sementara domain adalah alamat dari website kita ya, misalnya google.com, pemula.com, atau yang lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian nanti teman-teman setelah terbuka di sini teman-teman bisa pilih paketnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat ada 4 paket dan pelajari setiap sumber daya yang disertakan ya. Saya rekomendasikan minimal teman-teman mengambil paket pelajar ke atas untuk mendapatkan gratis domain. Nah, sebagai contoh saya akan pilih paket personal, klik pilih paket teman-teman. Kemudian nanti teman-teman di sini di bagian durasi paket ya, pilih minimal 1 tahun untuk mendapatkan gratis domain. Lalu di bagian sini teman-teman cari nama domain yang ingin digunakan ya. Sebagai contoh mungkin Rahmandi
properti ya. Ini contoh saja teman-teman. Nah, langsung ditulis ekstensinya, misalnya .com ya. Nah, di sini untuk daftar domain gratis ya teman-teman, ada .net, .org dan yang lainnya. Silahkan cek domain teman-teman. Nah, di sini masih tersedia ya. Lalu teman-teman bisa tambahkan ke chart. Oke, masih proses menambahkan ya. Nah, hosting dan domain sudah berhasil ditambahkan. Klik lanjutkan teman-teman. Lalu di sebelah kiri nanti teman-teman bisa pilih metode pembayaran yang ingin digunakan. Ada QRIS, e-wallet dan yang lainnya ya. Misalnya saya pilih Briva. Oke, lalu teman-teman di sebelah kanan bisa ketikkan kode kupon Pomola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Lalu klik gunakan ya teman-teman. Nah, di sini harganya sudah berubah ya dan kode kupon telah diterapkan. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik masuk untuk check out dan klik register. Nah, di sini ketika teman-teman sudah memiliki akun sebelumnya, maka kode kupon tadi tidak bisa digunakan ya teman-teman. Jadi kode kupon tersebut untuk akun baru saja. Klik register teman-teman dan silahkan lengkapi data yang diminta oleh Niaga Hoster. Usahakan isi data yang valid ya teman-teman. Lalu klik daftar sekarang. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran dan teman-teman bisa lakukan bisa melakukan pembayaran sesuai dengan nominal dan metode pembayaran yang dipilih tadi. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email setelah melakukan pembayaran. Yang paling penting nanti teman-teman akan mendapatkan email yang berisi untuk melakukan verifikasi domain. Nah, teman-teman klik link verifikasi yang dikirim melalui email tersebut ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja teman-teman. Di sini saya tidak akan lanjutkan karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster dan nanti kita langsung bertemu di member area Niaga Hoster ya. Jadi silakan teman-teman lakukan pembayaran terlebih dahulu. Jangan lupa untuk ke website pomola.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pomola.com gratis. Oke teman-teman, silakan teman-teman kembali lagi ke website Pomola dan di sini kita akan masuk ke tahap kedua yaitu instalasi WordPress. Nah, nanti silahkan teman-teman login dulu ke member area dari Niaga Hoster ya. Dan kita akan lakukan instalasi SSL dan WordPress. Setelah teman-teman login, klik cPanel Hosting, klik kelola layanan. Nah, nanti kita bisa scroll ke bagian bawah teman-teman. Oke, ke sini dan ke bagian quick shortcut ke cPanel. Teman-teman klik lihat semua fitur cPanel. Nah, di sini teman-teman silahkan ketikkan SSL, Let's Encrypt SSL. Lalu scroll ke bawah teman-teman di bagian Issue New Certificate. Jika teman-teman baru memiliki satu domain, maka nanti hanya tampil satu domain di sini. Saya akan cari dulu dan nanti teman-teman silahkan klik Issue di bagian domain atau subdomain yang ingin digunakan. Sebagai contoh, saya akan menggunakan subdomain ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa pakai domain utamanya ya. Klik Issue. Oke, lalu pilih HTTP 01 dan klik Issue. Di sini proses instalasi sedang berjalan. Silakan teman-teman tunggu sampai selesai karena nanti akan ada notif di bagian sini ya jika instalasinya berhasil. Oke, di sini sudah berhasil diinstal teman-teman. Silakan cari di sini namanya Softaculous ya. Softaculous Apps Installer, teman-teman klik. Silakan klik di bagian WordPress ini, klik install. Lalu teman-teman cari di sini HTTPS dan pilih nama domain atau subdomain yang akan digunakan. Sebagai contoh saya pakai ini. Lalu di sini jika ada direktori WP atau apapun, silakan teman-teman hapus. Dan di sini pilih versi WordPress terbaru. Lalu di bagian site setting, teman-teman bisa isi site name dan site deskripsi. Sebagai contoh, saya akan ketikkan mungkin Rahmandi Property ya. Oke. Lalu di bagian site deskripsinya menjual berbagai macam properti. Misalnya seperti ini ya.
Kemudian di bagian admin akun, teman-teman bisa ubah username dan password. Ini yang digunakan untuk login nanti dan masukkan emailnya. Sebagai contoh, saya akan masukkan Rahmandi Web misalnya ya. Kemudian buat password teman-teman, usahakan berwarna hijau ya seperti ini. Untuk email, teman-teman bisa menggunakan email Gmail-nya ya jika diinginkan di sini. Oke, saya akan biarkan default. Lalu di bagian language atau bahasa, silakan teman-teman cari bahasa Indonesia. Kalau teman-teman bisa bahasa Jerman atau lainnya silakan. Lalu scroll ke bawah dan klik install. Saya akan simpan ya. Nah, di sini proses instalasi WordPress-nya sedang berjalan ya. Oke, di sini sudah selesai teman-teman untuk installnya. Silahkan klik link yang pertama, ini akan mengarahkan ke halaman depan website. Lalu link yang kedua mengarahkan ke dashboard website ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, untuk soft close dan member area Niaga Hoster teman-teman bisa close ya. Selanjutnya teman-teman bisa kembali ke website pemula ya. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap ketiga teman-teman, yaitu menginstal tema. Silakan teman-teman klik di sini tadi ya. Nanti teman-teman akan diarahkan ke tab baru dan di sini teman-teman kita langsung klik unduh ya atau download. Di sini kita menggunakan tema Astra. Sambil menunggu teman-teman bisa kembali ke dashboard website, lalu ke bagian tampilan dan klik tema. Lalu klik tambah baru ya teman-teman dan klik unggah tema. Nah, nanti kita akan upload di sini ya. Oke, silakan ditunggu nanti teman-teman. Oke, di sini kita upload teman-teman filenya ke sini ya. Lalu klik install sekarang. Di sini sudah kita install teman-teman, tinggal klik aktifkan. Oke, tema kita sudah aktif. Nah, kalau teman-teman refresh ke halaman depan website, maka tampilannya berubah seperti ini. Untuk download temanya, tab halaman download tema teman-teman bisa hapus. Dan selanjutnya teman-teman kita akan melakukan instalasi plugin. Jadi teman-teman kembali ke website pemula. Nah, di sini kita akan install beberapa plugin. Yang pertama ada Elementor, silakan teman-teman klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa klik download ya. Oke, kita close teman-teman. Sambil menunggu kita bisa download plugin lainnya, ada Classic Editor. Teman-teman klik lalu klik download. Nah, kemudian teman-teman bisa download plugin Real Estate ya. Di sini untuk listing propertinya. Oh ya teman-teman, untuk plugin Real Estate ini di studi kita akan download yang versi sebelumnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita tidak langsung download. Kenapa? Karena ketika saya mencoba ini sebelum membuat materi ini, itu di versi yang terbaru belum kompatibel ya teman-teman, alias tampilannya itu tidak muncul ya teman-teman. Jadi di sini kita tidak menggunakan yang versi terbaru. Tapi kalau teman-teman ingin coba versi terbaru nanti silahkan. Nah, di sini saya akan menggunakan versi ya. Jadi teman-teman nanti setelah akses ke linknya, teman-teman bisa scroll ke bawah dan masuk ke bagian development versi ya. Oke, di sini kita akan gunakan versi yang 3.9.3 ya, yang ini ya. Oke, lalu teman-teman klik download. Nah, kita akan gunakan versi ini. Kita close. Berikutnya ada plugin ini untuk mengatur color ya, teman-teman bisa klik di sini. Jadi color dari listing propertinya nanti. Oke, teman-teman bisa klik download. Nah, teman-teman bisa close. Lalu berikutnya plugin disable Gutenberg ya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, klik download ya. Oke, jadi ada 5 plugin ya teman-teman di sini yang kita perlukan. Oke, sambil menunggu teman-teman nanti bisa lihat juga di sini fitur apa saja yang dibuat di studi kasus kali ini di sini ya teman-teman. Oke, jadi sampai tahap ini website pemula bisa teman-teman close. Nah, teman-teman kembali ke dashboard website, lalu ke bagian plugin teman-teman dan klik tambah baru. Nah, kita akan install satu persatu ya. Klik unggah plugin teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita tarik Elementor ke sini. Lalu klik install sekarang teman-teman. Lalu klik aktifkan pluginnya. Oke, lalu teman-teman klik tambah baru lagi.
Nah, klik unggah plugin, berikutnya Classic Editor, teman-teman tarik dan klik install, klik aktifkan plugin. Lalu teman-teman bisa klik tambah baru lagi, klik unggah plugin. Nah, sekarang kita install yang Essential Real Estate. Oke, teman-teman tarik dan klik install. Oke, ditunggu teman-teman. Lalu klik aktifkan plugin. Oke, di sini kita langsung setup saja ya teman-teman. Continue to page setup. Kemudian di sini titlenya saya biarkan default teman-teman, page title ya, deskripsi. Lalu kita langsung create a select page. Di sini ya kita create teman-teman. Jadi nanti halamannya, nah di sini ya, ini default halamannya. Nanti kita bisa atur lagi ya teman-teman. Oke, kita kembali ke dashboard lagi teman-teman di sini. Nah sekarang kita ke bagian plugin lagi, lalu tambah baru. Lalu klik unggah plugin teman-teman. Kita install yang color ini ya, ke sini dan klik install sekarang. Klik aktifkan plugin, tambah baru lagi teman-teman. Unggah plugin. Nah kita install yang disable Gutenberg ya. Klik install sekarang. Klik aktifkan plugin. Ini kita close. Nah sampai tahap ini teman-teman kita sudah berhasil menginstal beberapa plugin yang kita perlukan di pembuatan properti kali ini ya. Ini ya teman-teman plugin-pluginnya. Selanjutnya kita akan membuat halaman teman-teman. Jadi di sini ada dua halaman, yaitu halaman home dan halaman kontak yang akan kita buat. Silahkan ke laman dan klik tambah baru teman-teman ya. Nah di sini kita langsung buat dengan nama home. Oke, lalu teman-teman klik terbitkan di sini. Oke, lalu teman-teman klik tambah baru lagi di sini ya. Dan kita buat kontak. Lalu terbitkan teman-teman. Lalu kita ke bagian tampilan teman-teman. Dan ke bagian menu. Nah, di sini kita akan setting menu ya. Jadi kita akan atur ini biar nggak tampil semua. Ke bagian sini teman-teman bisa buat misalnya menu utama. Lalu klik buat menu teman-teman. Kita centang halaman home dan kontak teman-teman. Kemudian di sini kita klik tambahkan ke menu. Nah di sini coba teman-teman ke bagian opsi layar, kita cari properti ada tidak di sini ya. Di sini untuk archive properti ya teman-teman. Coba kita centang property type, property status, by feature, by provinsi. Coba ya kita cari di sini, belum ada ya teman-teman untuk kategori properti ya. Untuk apa archive property? Mungkin karena kita belum menginputkan properti. Jadi di sini nanti ada halaman properti yang akan kita tambahkan teman-teman. Oke, di sini masih kosong ya, kita belum input sebenarnya. Jadi kita centang di sini menu utama. Nah di sini halaman home kita taruh atas. Ke menu of canvas teman-teman dan klik simpan menu. Nah kalau kita refresh teman-teman, maka nanti tampilannya di sini hanya home dan kontak. Kemudian ke bagian pengaturan teman-teman dan ke bagian membaca. Di sini kita akan setting untuk halaman berandanya adalah halaman home. Seperti ini ya. Lalu klik simpan perubahan teman-teman. Oke, lalu teman-teman silahkan atur permalink di bagian pengaturan dan permalink. Di sini pilih nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Oke, kalau teman-teman refresh halaman post ini sekarang seharusnya juga sudah tidak ada ya kalau kita klik halaman home. Dan halaman home ini sebagai default halaman depan. Nah, di sini kalau teman-teman pakai plugin Catch, setelah di refresh tidak terjadi perubahan, silakan dihapus Catch-nya ya. Karena kalau Niaga Hoster biasanya defaultnya ada plugin ini teman-teman. Nah, sekarang sudah bersih seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk membuat halaman dan juga melakukan settingan basic website ya. Oke teman-teman, berikutnya saya akan jelaskan mengenai settingan dari properties ya teman-teman, atau plugin propertinya. Di sini kita akan masuk ke bagian properti teman-teman. Nah di sini ada tambah baru, berarti nanti kita bisa menambahkan properti dari sini. Lalu berikutnya ada settingan lainnya ya teman-teman, kita harus menambahkan misalnya di sini
ada property type, property status, dan yang lainnya. Kita langsung ke bagian property type, teman-teman. Jadi property type ini seperti jenis propertinya apa. Nah, teman-teman bisa masukkan di sini misalnya teman-teman properti yang dijual ada rumah misalnya ya. Rumah, lalu teman-teman scroll ke bawah dan add new property type. Nanti muncul di sini. Berikutnya misalnya townhouse ya. Teman-teman ketikkan saja. Oke, lalu klik add new property type. Nah, di sini sudah ada dua ya. Jadi nanti ketika kita input property, itu nanti kita tinggal pilih ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian property status. Nah, property status ini misalnya dijual. Jadi apakah properti yang kita input nanti dijual atau tidak. Di sini add new property status. Lalu kita tambahkan lagi misalnya disewa ya teman-teman. Oke, disewa. Lalu add new property status. Nah, berikutnya ada property fitur ya. Di sini biasanya itu terkait dengan fitur-fitur unggulan ya, misalnya CCTV. Saya input seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa inputkan dulu contohnya dan nanti kita akan lihat di mana sih bagian-bagian ini kita terapkan saat input properti ya. Oke, kita add new. Nah, misalnya berikutnya ada taman ya teman-teman. Oke. Lalu kita add new property fitur. Oke, di sini sudah bertambah ya teman-teman. Oh ya, ini status ini sudah ya. Sekarang kita ke property label teman-teman. Oke, property label ini misalnya baru, new ya, atau bekas atau second ya. Saya akan contohkan new. Lalu kita langsung add new property label teman-teman. Kalau teman-teman ingin ubah backgroundnya silahkan ya. Kemudian provinsi state ya, atau provinsi kita teman-teman di sini ya, provinsi ya. Kita ketikkan misalnya DKI Jakarta. Jadi misalnya properti yang kita jual hanya ada di DKI Jakarta, kita bisa setting seperti ini. Lalu oh ya, negaranya teman-teman kita cari di sini Indonesia ya. Nah ini ya. Lalu klik add new provinsi ya. Oke, lalu ke bagian city teman-teman atau kotanya. Nah, kotanya di mana? Kotanya misalnya ada di Jakarta Barat. Oke, misalnya Jakarta Barat saja ya. Nah, teman-teman bisa atur nih di bagian country-nya kita cari Indonesia teman-teman ya. Lalu di bagian provinsinya teman-teman inputkan atau pilih provinsi yang sebelumnya ditambah. Karena kota Jakarta Barat berarti dia masuk provinsi DKI Jakarta. Atau kalau teman-teman menambahkan misalnya di sini nanti provinsi Jawa Tengah, dan ketika teman-teman menambahkan Semarang berarti nanti silakan dipilih di sini adalah provinsinya Jawa Tengah. Add new city ya teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk settingannya. Untuk bagian ini saya biarkan atau kita ketikkan teman-teman di bagian sini perumahan misalnya ya. Oke. Lalu klik di bagian perumahan ini, kita cari di sini country-nya Indonesia, teman-teman. Oke, lalu add new ya, seperti ini. Lalu di bagian country, teman-teman. Nah, di sini negaranya kita langsung pilih Indonesia saja ya, teman-teman. Indonesia. Ini ya. Lalu scroll ke bawah, teman-teman, dan kita klik simpan perubahan. Oke. Jadi seperti itu saja, teman-teman, untuk bagian settingan properti ya. Selanjutnya kita akan setting untuk essential real estate, teman-teman. Kita klik di bagian real estate option. Nah, di sini ya, teman-teman, country-nya kita pilih Indonesia. Lalu untuk city-nya, nah di sini kalau misalnya nanti teman-teman propertinya hanya ada di satu kota, bisa langsung dipilih atau saya biarkan kosong ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu untuk di sini language-nya ya teman-teman, language for data picker-nya kita cari Indonesia ya, Indonesia. Lalu untuk satuannya teman-teman di sini kita pilih square meter ya, kita pilih meter saja. Oke, lalu kita bisa save option teman-teman. Oke, lalu di bagian setup page. Nah, di sini halaman yang kita buat di bagian awal tadi ya, teman-teman. Kita biarkan default saja seperti ini.
Lalu di bagian URL slug-nya juga kita biarkan default teman-teman. Oke, lalu kita bisa ke bagian price format. Di sini jadi ini untuk mata uangnya itu tidak bisa kita ubah jadi rupiah ya teman-teman. Jadi mungkin untuk mengakalinya nanti teman-teman bisa ubah saja di sini. Million ini berarti kalau Indonesia itu jadi juta ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa inputkan untuk keterangannya. Jadi misalnya nanti 500 juta, teman-teman ketikkan ya nominalnya ya. Oke, lalu billion ini teman-teman ubah jadi M, miliar ya. Untuk simbolnya bisa sih ya teman-teman. Keterangannya berarti nanti 500 miliar rupiah. Jadi teman-teman ketikkan saja 500 M misalnya ya. Di bagian billion nanti ya saat input produk. Nanti kita akan jelaskan teman-teman. Di sini RP. Oke, lalu before ya, dan di bagian thousand separatornya pakai titik teman-teman, lalu desimalnya pakai koma. Oke, kita biarkan 0 dan price on call. Save option teman-teman. User and agent ini saya biarkan default. Oke, yang lainnya mungkin saya biarkan default atau kita bisa ke color teman-teman. Nah, colornya ini saya biarkan default seperti ini ya, accent color, contrast, dan text. Nanti teman-teman bisa ubah sesuai keinginan. Dan jangan lupa nanti klik save option ya. Oh ya, mungkin kita bisa ke bagian property page teman-teman, atau halaman properti ya. Di sini kita pilih tampilannya grid. Oke, ukurannya kita biarkan default juga, kolom dan yang lainnya. Oke, default saja ya teman-teman, lalu klik save option. Jadi seperti itu saja untuk settingan dari Essential Real Estate ya. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba langsung menambahkan properti ya. Jadi kita ke properti teman-teman dan klik tambah baru. Nah, di sini kita kasih nama contoh saja ya teman-teman. Saya akan kasih nama properti 1 misalnya. Lalu di sini kita bisa tambahkan deskripsi ya teman-teman. Di bagian sini kita tambahkan. Nah, misalnya saya pakai teks lorem ipsum saja ya. Kemudian teman-teman di bagian sebelah kanan kita bisa pilih langsung property type-nya apa. Misalnya rumah, property status misalnya dijual, CCTV misalnya taman. Lalu di sini property labelnya new. Dan di bagian provinsi state pilih Jakarta, misalnya ada di Jakarta. Lokasinya misalnya di Jakarta Barat. Oke, lalu Indonesia country-nya. Kemudian ke gambar unggulan teman-teman kita tambahkan dan klik pilih berkas. Misalnya saya pilih gambar ini lalu klik open teman-teman ya. Tetapkan gambar unggulan. Oke, di sini ada kendala teman-teman untuk masalahnya gambarnya nanti teman-teman minimal. Oh, ini minimal ya. Berarti teman-teman nanti bisa buat di bawah ini. Oke, lalu kita coba scroll ke bawah teman-teman ya. Di bagian sini ya, di bagian price. Nah, teman-teman bisa pilih misalnya berapa. Misalnya harga rumahnya 1 miliar, teman-teman bisa pilih di sini menjadi billion ya. Oke, atau miliar, kalau juta ini miliar, misalnya 500 juta, teman-teman bisa ketikkan di sini 500 billion misalnya ya. Oke, contohnya saya pilih 2 miliar misalnya, lalu klik billion. Kemudian teman-teman di bagian sini saya biarkan default. Nah, di sini ya. Sekarang teman-teman kita bisa masukkan misalnya size-nya berapa. Contoh di sini ya. Ini 200, saya ketikkan sama. Lalu 200 juga misalnya. Jadi size ini untuk ukuran bangunan sepertinya ya. Lain ini untuk areanya tanah ya. Roomnya misalnya 6, bedroom 4. Room ini berarti untuk ruang tamu. Ruangan berarti total ruangan ya teman-teman. Bedroomnya 4, kamar tidur, kamar mandi 2. Lalu misalnya garasi ya. Oke, garasinya 1, berarti ini jumlah ya nilainya. Lalu luasnya berapa? Luasnya misalnya 3 meter persegi. Tahun pembuatan kapan? Misalnya 2019. Nah, property ID teman-teman bisa inputkan misalnya 001.
Oke, lalu kalau teman-teman ingin tambahkan additional detailnya di sini, silahkan ditambahkan titlenya apa, value dan seterusnya ya. Silahkan biarkan ini saja teman-teman. Lalu kita bisa di sini mungkin terbitkan nanti ya teman-teman. Oke, berarti kita bisa ke bagian lokasi. Nah, lokasi ini teman-teman, ini sebenarnya memerlukan API lagi ya. Nah, di sini tetapi kita tulis biasa saja di sini, misalnya ada di Kembangan Utara misalnya ya. Oke. Lalu kodenya berapa? 19650 misalnya ya. 11650. Oke. Lalu ke bagian floor plans teman-teman. Nah, di sini saya biarkan default. Galeri image, kalau ada image galeri teman-teman bisa tambahkan add image. Lalu unggah berkas dan pilih berkas ya. Oke, saya akan pakai gambar ini saja. Nanti teman-teman bisa tambahkan beberapa. Lalu file attachment di sini ya. Berarti kalau teman-teman ingin menyertakan mungkin seperti brosur lebih lengkap lagi di dalam bentuk PDF, teman-teman bisa tambahkan di sini ya. Lalu properti video ya teman-teman. Nah, properti video nanti kita bisa masukkan link URL YouTube dan Vimeo ya di sini. Oke. Lalu kita bisa paste di sini. Oke, lalu berikutnya untuk video image, kalau teman-teman ada silahkan. Lalu virtual tour ini gambar 360. Oke, saya biarkan kosong karena saya tidak ada. Nah, di bagian agen ini nanti kita bisa konekkan ke agen ya teman-teman. Kita belum ada agen di sini, jadi kita akan bahas nanti ya untuk agennya. Private note, kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan klik di sini. Oke, lalu kita scroll ke atas teman-teman dan klik terbitkan ya. Oke, di sini teman-teman bisa klik kanan di bagian permaling ya. Ini sudah terbit dan buka link di tab baru. Nah, kita akan lihat detailnya ya teman-teman. Nah, detailnya seperti ini ya. Oke, nanti kita akan atur juga untuk bagian sebelah kanan ini teman-teman biar full ya. Tapi itu akan kita atur nanti. Kita bisa kembali ke dashboard dulu teman-teman. Berikutnya kita akan menambahkan agen ya teman-teman. Jadi kita bisa ke bagian agen di sini ya, lalu klik tambah baru teman-teman. Oke, lalu kita kasih nama di sini misalnya John Doe. Kenapa sih kita perlu menambahkan agen? Jadi misalnya teman-teman menjual properti ini misalnya ada di beberapa kota ya, dan itu kan kalau properti ya biasanya itu harus ketemu dulu ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman berada di Aceh, kemudian ada properti yang ada di Papua. Berarti mau tidak mau ya teman-teman harus meng-hire tim ataupun yang lainnya ya untuk mengelola properti yang berada di Papua ya. Karena kan tidak mungkin bertemu secara langsung ya. Oke. Di sini teman-teman kita bisa tambahkan deskripsinya ya. Deskripsi dari agen. Nah, kemudian di sebelah kanan ini kita bisa tetapkan gambar unggulan, lalu unggah berkas dan pilih berkas. Oke, di sini oke, contoh ya teman-teman. Saya mungkin akan belum ada gambarnya ya teman-teman yang saya siapkan. Saya akan download dulu ya teman-teman di sini. Oke, saya sudah download. Nah, saya tinggal tarik filenya ke sini ya. Oke, lalu tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu di bawahnya teman-teman, untuk lebih detailnya di sini deskripsi kita bisa tambahkan lagi. Kita copy saja mungkin dari atas teman-teman. Kita masukkan di sini. Nah, kemudian basic informasi. Oke, kita inputkan dulu di sini posisinya apa? Posisinya misalnya dia sebagai sales. Oke, lalu emailnya apa? Email dari agen ya. Oke. Lalu nomor telepon. Oke, lalu di sini official company name-nya misalnya dari Rahmandi Property ya. Oke. Dan yang lainnya saya biarkan default. Sosial ini ya, kalau dia ada sosial media, silakan nanti diinputkan linknya di sini ya. Oke, lalu kita bisa ke bagian sini, terbitkan ya teman-teman. Nah, kemudian sudah terbit, lalu kita bisa ke bagian properti. Kita akan konekkan properti tadi ke agen ini ya teman-teman. Jadi klik sunting properti tadi, lalu ke bawah ya teman-teman, scroll ke bawah.
ke bawah di bagian agent. Nah, kita pilih ya John Doe ya, yang sudah kita input tadi. Add new, oh bukan add new ya teman-teman. Pilih seperti ini saja, lalu kita bisa klik perbarui ya. Nah, kita refresh tadi di sini. Nah, sekarang sudah ada agen ya yang bisa dihubungi, yaitu namanya John Doe. Oke. Nah, sekarang mungkin kita akan langsung atur ya teman-teman untuk ini, untuk apa? Untuk biar full width ya. Jadi ini kalau di detail propertinya ini tidak full width, atau kita bisa ke sini dulu teman-teman, ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Nah, kita akan cari di sini namanya properties. Oke, sorry ya, kita mungkin cek di opsi layar teman-teman. Di sini properties ya, kita centang. Nah, scroll ke bawah, di sini sudah ada properties. Teman-teman lihat semua dan cari property archive, tambahkan ke menu. Kita tarik ke atas ke sini teman-teman, kita klik. Di sini labelnya kita ganti jadi property ya. Labelnya saja ya. Oke, lalu simpan menu teman-teman. Nah, kalau kita ke ini, kita close dulu ya, ke halaman home. Nah, di sini halaman home, lalu di sini sudah ada properti. Kalau kita klik seperti ini ya tampilannya juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa tambahkan dulu propertinya, dan nanti kita baru atur untuk layoutnya ya, biar tidak kecil seperti ini ya. Oke, jadi silakan teman-teman tambahkan beberapa properti dahulu. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan untuk 4 properti ya. Jadi sekarang sudah ada 4 properti. Nah, sekarang teman-teman kalau misalnya kita ke halaman properti, ini tampilannya seperti ini ya, acak-acakan, tidak full. Dan kalau kita klik detail propertinya juga sama seperti ini ya. Nah, kita akan mengubahnya teman-teman. Kita akan menggunakan kode CSS ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian sesuaikan. Nanti untuk CSS-nya teman-teman bisa download mungkin ya di deskripsi video teman-teman. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian ke bagian sini ya, ke CSS tambahan. Nah, silahkan teman-teman pastikan kodenya di sini nanti ya. Nah, seperti ini saja, lalu terbitkan. Kemudian teman-teman bisa close. Nah, sekarang coba teman-teman ke halaman properti, masih sama. Kalau teman-teman pakai plugin Catch, silahkan dihapus. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya teman-teman. Oke. Lalu kalau kita klik detail properti, juga sudah full seperti ini ya. Oke, jadi sekarang kita langsung ke desain teman-teman. Kita akan melakukan desain halaman home. Jadi silakan teman-teman kembali ke dashboard web, ke laman, dan klik semua laman teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambah baru ya. Oh sorry, kita kembali teman-teman, bukan tambah baru ya, tetapi langsung kita edit teman-teman ke bagian laman dan cari halaman home, klik sunting teman-teman. Oke, lalu sunting dengan Elementor ya di sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke page buildernya ya teman-teman. Oke, di sini kita close saja kontainernya ya. Kita klik paham dan close navigator. Oke teman-teman, di sini kita langsung tambahkan section baru, pilih 2 kolom. Nah, teman-teman nanti bisa ke widget di sini. Nah, caranya penggunaannya tinggal klik kiri tahan ya teman-teman. Misalnya tajuk. Oke, seperti ini ya. Kita masukkan di sini marketplace, atau saya ketikkan Rahmandi property misalnya ya. Oke, lalu di sini kita ke style. Kita ubah warnanya jadi hitam. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman kembali ke widget, bisa masukkan penyunting teks ke sini. Nanti teman-teman bisa ubah warna deskripsinya atau teksnya di sini. Saya akan ke gaya dan ubah warna hitam. Teman-teman nanti bisa ubah jenis font dan lainnya di sini ya. Oke, mungkin kita akan kasih padding dulu ya teman-teman. Atau kita klik sectionnya, ke tata letak dan perataan vertikal, tinggi, kita pilih tinggi minimal. Nah, seperti ini 400 dan posisi kolomnya tengah. Jadi seperti ini ya. Teman-teman kembali ke widget, cari di sini button. Lalu teman-teman bisa
ketikkan di sini jadi buttonnya ya, jadi semua properti misalnya ya. Oke, lalu linknya teman-teman, linknya kita klik kanan di bagian properti, lalu salin alamat link dan paste di sini ya, tanda pagarnya dihapus. Oke, seperti ini. Nah, di sebelah kanan teman-teman klik dan masukkan gambar atau image, lalu pilih berkas teman-teman, unggah berkas dan pilih berkas di sini ya. Nah, saya masukkan gambar ini lalu klik open. Oke, lalu klik pilih. Nah, jadi seperti ini ya. Sekarang teman-teman bisa perbarui. Kemudian kalau teman-teman refresh, maka tampilannya seperti ini ya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan tambahkan section lagi di sini. Pilih satu kolom. Oke. Lalu mungkin kita akan kasih margin ya teman-teman. Jadi kita bisa ke bagian lanjutan. Kita buat persen di sini. Oke. Kita matikan linknya ya dan buat persen. Margin atas 3, margin bawah mungkin 7. Oke, lalu teman-teman bisa klik di sini. Masukkan tajuk lagi. Sorry ya, tajuk ke sini. Oke. Kita ganti di sini jadi semua properti mungkin ya. Pilihan properti mungkin ya, pilihan properti. Oke. Lalu rata tengah. Stylenya kita copy dari sini teman-teman, klik kanan salin, lalu klik kanan di sini dan paste style, pilih rata tengah. Nah, jadi seperti ini ya. Marketplace ini mungkin kita Rahmandi Property ini kita ke gaya teman-teman, kita klik lalu ke gaya dan penulisan kita perbesar mungkin 25. Nah, jadi seperti ini ya. Oke teman-teman, lalu berikutnya kita perbarui dulu. Nah, di sini kita memerlukan namanya shortcut ya. Oke, jadi kita buat dulu. Silakan teman-teman ke sini, klik kanan di bagian dashboard teman-teman. Oke, lalu kita bisa coba kita ke bagian laman teman-teman ya. Klik tambah baru saja. Lalu di sini ya, di bagian laman tambah baru teman-teman, kita bisa masukkan add real estate shortcut ya. Nah, di sini kita pilih dari properti ya teman-teman. Oke, stylenya grid. Nah, di sini saya biarkan default teman-teman. Coba kita insert code langsung. Nah, ini ya, kita copy teman-teman shortcut ini ya. Kita copy, coba kita kembali ke sini ke page buildernya, lalu kita cari di sini namanya shortcut. Oke, kode ringkas teman-teman paste di sini ya, tarik ya. Lalu klik kanan dan paste shortcut tadi di sini. Nah, seperti ini ya. Oh, di sini sepertinya coba kita perbarui dulu teman-teman. Ini kenapa muncul seperti ini ya? Kita coba refresh. Oke. Sudah hilang ya tadi teman-teman, jadi cukup di refresh saja. Nah, kalau teman-teman kembali ke sini, coba ya kita refresh. Maka sekarang sudah tampil propertinya di sini ya. Oke, kita coba kembali ke sini teman-teman, ke page builder, kita klik. Di sini kita coba lihat untuk itemnya. Oke, mungkin saya biarkan default ya. Atau tadi kalau teman-teman menambahkan real estate shortcutnya di sini, itu bisa dipilih item, jumlah itemnya berapa. Misalnya 3 ya. Nah, kalau kita pilih di sini teman-teman bisa atur berdasarkan kolom, list stylenya seperti apa, grid atau list dan seterusnya. Coba kita pilih 3 di sini. Kalau teman-teman pilih 3, insert code, teman-teman copy dan ini kita ganti ya. Maka nanti di sini seharusnya tampil 3 kolom saja ya, 3 produk. Nah, di sini mungkin item mount-nya kita ubah jadi 6 boleh ya. Jadi kalau teman-teman input 6 properti, nanti di sini tampil 6. Kalau misal 8 ya cuman tampil 6 ya. Karena teman-teman batasi dengan totalnya di sini ya. Lalu klik perbarui ya. Oke, kalau teman-teman refresh di sini. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini. Oke, teman-teman, jadi saya rasa itu saja sih ya untuk halaman home. Jadi hanya section hero dan listing propertinya ya. Jadi theme buildernya teman-teman bisa close dan kita akan lanjut di materi berikutnya ya.
Oke teman-teman, berikutnya kita akan masuk ke tahap terakhir ya, yaitu untuk desain halaman kontak dan juga untuk perbarui bagian footer ini ya. Jadi footer mungkin kita akan ubah backgroundnya saja teman-teman. Kemudian di sini juga kita akan sembunyikan untuk tombol ini ya, tombol kembali ke atas. Jadi yang pertama kita akan ke bagian tampilan dan ke sesuaikan. Oke, kita akan kembali ke bagian global teman-teman. Di sini ke bagian gulir ke atas kita disable ya seperti ini, lalu terbitkan. Oke, lalu kita kembali ke sini dan kita ke pembuat footer teman-teman. Oke, kita ke setting di sini. Nah, kita ubah desainnya, backgroundnya jadi warna hitam di sini ya. Oke. Lalu di sini ya kita klik copyright-nya teman-teman. Di sini kita hapus yang ini. Jadi untuk author theme-nya atau copyright dari theme kita hapus. Jadi hanya kita ambil nama website kita, ke desain teman-teman, dan di sini ubah warna putih. Seperti ini ya. Lalu terbitkan. Oke. Kita kembali ke dashboard teman-teman. Sambil menunggu kita refresh. Maka tampilannya seperti ini ya. Di sini hilang dan footernya sekarang seperti ini. Oke, sekarang kita ke laman teman-teman, semua laman. Nah, di sini kita ke halaman kontak dan klik sunting. Oh ya, untuk halaman propertinya ini tidak perlu ya teman-teman, karena ini sudah by default dari pluginnya seperti ini. Ini kenapa warnanya seperti ini ya? Oke, coba kita hapus sketchnya, backgroundnya ya. Seharusnya kan berubah. Nah, sudah berubah ya sekarang. Oke, sekarang ke halaman kontak lagi, klik sunting dengan Elementor teman-teman. Nah, di sini kita akan masukkan kontak ya. Oke, kita langsung klik tambah section baru teman-teman, pilih satu kolom dan kita klik tanda plus. Kita masukkan tajuk atau heading, lalu di sini kita ganti jadi kontak kami. Oke, kita atur rata tengah dan gaya. Kita ubah teksnya warna hitam, lalu ke bagian section teman-teman. Kelanjutan di sini kita buat persen marginnya, kita matikan link marginnya. Margin atas saya buat 3 atau 5 mungkin ya. Oke, lalu klik section baru teman-teman. Di sini kita pilih 3 kolom langsung. Jadi di sini nanti untuk menampilkan misalnya ada alamat kantor ataupun nomor telepon dan email ya. Kelanjutan teman-teman, buat persen marginnya, kita nonaktifkan linknya, margin atas 5% dan bawahnya 8%. Oke, kita klik di sini teman-teman, lalu cari di sini namanya icon box, yang ini kotak icon, lalu kita ubah jadi misalnya di sini yang pertama untuk menampilkan Google Maps atau alamat misalnya ya, saya pilih ini dan sisipkan, kemudian ubah judul dan tajuk. Judul ini kita masukkan misalnya kantor pusat, lalu di sini alamatnya ya, alamatnya misalnya Jalan Raya Tebet, Jakarta Selatan. Oke, lalu ke gaya dulu teman-teman, kita atur stylenya langsung ya. Ke gaya kita atur ikonnya hitam dan ukurannya mungkin seperti ini ya. Oke, spasinya saya biarkan default, lalu ke konten, di sini warna teksnya hitam. Nah, deskripsinya saya biarkan default. Sekarang tinggal teman-teman klik kanan lalu salin, klik kanan dan paste atau tempel di sini. Klik kanan, tempel. Nah, teman-teman ganti ini, kita klik. Di sini jadi font. Misalnya ini ya. Jadi untuk nomor telepon. Dan di sini kita ganti nomor teleponnya. Ini saya isi asal, teman-teman. Di sini kita judulnya telepon. Lalu deskripsinya misalnya nomor telepon kita ya. Misalnya seperti ini. Lalu yang sebelah kanan kita klik dan kita ganti di sini jadi email. Kita cari envelope, teman-teman. Lalu sisipkan dan di sini email kantor. Oke, lalu masukkan email kantornya di sini ya. Email Anda @gmail.com misalnya ya.
lalu perbarui teman-teman. Nah seperti ini. Kalau kita klik halaman kontak, maka tampilannya sudah berubah menjadi seperti ini ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk website properti yang akan kita buat kali ini. Sampai bertemu di studi kasus lainnya dan terima kasih. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Pak? Waalaikumsalam, Om mau tanya ada kursus online-nya nggak? Supaya tanya jawabnya bisa cepet aja gitu Om. Terus ada materi web yang lain juga, jadi bukan hanya materi ini aja. Baik, ada Pak, silahkan ke sebelah sini, namanya kursus wp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, terima kasih Om. Ya, mari. Assalamualaikum, ada yang bisa dibantu Bapak? Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, kalau jasa web ada juga? Kadang pas ikutin tutorial mentok terus. Itu juga harus luangin waktu buat belajar. Waktu saya nggak banyak mas, jadi mau terima beres aja. Ada? Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini, namanya jasawp.id, atau bisa klik link di bawah ya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, siap. Belajar web gratis di pemola.com, materi yang lebih dalam dan tersedia dukungan di kursus wp.id. Terima beres website di jasawp.id, nggak ada alasan nggak punya website.